Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengikuti pelajaran olahraga, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Yang sudah like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar permainan bola kecil tenis meja. Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain tunggal atau dua pasang pemain ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja. Kita ke berikutnya. Sejarah tenis meja. Permainan tenis meja sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu tenis meja dikenal dengan nama sebutan pingpong, gosima, atau wiff-waff. Nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris, J. Jaguar & Son, menyediakan merek dengan dagang pada tahun 1901. Berikutnya adalah organisasi dunia. Inggris mendirikan Table Tennis Association atau TTA pada tahun 1921. Diikuti berdirinya International Table Tennis Federation atau ITTF pada tahun 1926. USA atau Amerika Table Tennis pada tahun 1933. Kejuaraan tenis meja yang pertama kali diadakan di London, Inggris pada tahun 1926. Berikutnya adalah organisasi di Indonesia. Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia disingkat adalah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga tenis meja di Indonesia. Organisasi tenis meja didirikan 1939 dengan nama Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1958, PPPSSI diganti menjadi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI. Di Indonesia, olahraga ini pertama kali dilombakan pada Pekan Olahraga Nasional PON pertama di Solo tahun 1948. Sedangkan di tingkat dunia, tenis meja baru resmi dipertandingkan di Olimpiade pada tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Berikutnya kita ke teknik dasar tenis meja. Ada beberapa teknik dasar dalam tenis meja yang perlu dipelajari, yaitu teknik memegang bat, posisi tubuh, dan teknik memukul bola. Ini adalah gambar teknik tenis meja seseorang yang sedang bermain tenis meja. Berikutnya teknik memegang bat. Memegang bat dikenal juga dengan sebutan teknik grip. Terdapat 3 gaya atau style memegang bat pingpong yang umum dipakai oleh para petenis meja, yakni second grip, penhold grip, dan similar grip. Nah, yang pertama adalah second grip atau cara berjabat tangan. Second grip atau dalam bahasa Indonesianya berjabat tangan adalah teknik menggunakan bat seakan-akan sedang berjabat tangan dengan orang lain. Dengan menggunakan teknik ini, maka kedua sisi bat dapat digunakan saat bermain. Dengan grip ini, seorang pemain dapat melakukan forehand stroke, backhand stroke tanpa mengubah grip. Pegangan ini paling baik untuk bermain bola jauh dari meja. Seperti gambar di samping ini adalah cara memegang bat berjabat tangan. Berikutnya kita ke pen holder grip atau cara memegang pena. Pen holder grip atau memegang pena adalah teknik menggunakan bat seakan-akan sedang mencengkram tangkai pena.
Kelebihan dari teknik ini antara lain sangat baik untuk pukulan forehand, pukulan backhand dan cepat, mudah menggunakan penggelangan tangan pada setiap pukulan khususnya saat melakukan servis. Kekurangannya dari teknik ini adalah hanya bisa digunakan untuk satu sisi bat saja saat bermain. Nah, ini adalah contoh cara memegang bat tenis meja pen holder grip atau cara memegang pena. Berikutnya similar grip. Similar grip yang juga dikenal dengan American grip adalah teknik menggunakan bat yang diambil teknik second grip. Kelebihan antara lain memberikan kesempatan pada pemain untuk melakukan blok yang baik. Selain memiliki kelebihan, namun teknik ini pun memiliki kekurangan. Salah satunya adalah agak sulit untuk melakukan serangan sudut. Nah, ini seperti gambar di samping, ini adalah gambar memegang bat atau similar grip. Berikutnya teknik siap sedia atau stand. Stance berarti posisi kaki, badan dan tangan pada saat sikap menunggu datang bola atau pada saat memukul bola. Ada dua bentuk stand pokok yang bisa digunakan dalam permainan tenis meja atau pingpong. Berikutnya adalah gerakan kaki atau footwork. Merupakan gerakan melangkah kaki pada saat bermain tenis meja. Gerakan kaki harus selalu seefektif mungkin. Tujuannya untuk memudahkan menjangkau arah datangnya bola, agar arah gerakan kaki bisa ke samping kiri, ke samping kanan, atau ke secara diagonal. Berikut adalah cara-cara langkah kaki. Berikutnya ada sit stand. Sit stand berarti posisi tubuh menyamping, baik itu ke samping kiri ataupun ke samping kanan. Pada teknik sit stand, jarak dari bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat. Untuk pemain tangan kiri, pukulan forehand bahu kiri serta tangan kiri harus lebih dekat ke net. Pukulan backhand bagi pemain tangan kanan, bahu kanan dan juga kaki kanan harus lebih dekat dari net. Nah, selanjutnya ada square stand. Square stand merupakan posisi badan menghadap ke meja. Square stand biasanya digunakan untuk menerima servis dari lawan atau sikap kembali setelah mengembalikan pukulan lawan. Teknik ini dilakukan dengan cara satu langkah ke samping kiri, ke arah samping kanan, ke arah depan, arah belakang ataupun diagonal. Pemain diharapkan dapat mengambil bola dengan baik. Berikutnya adalah posisi tubuh. Kedua kaki dibuka sejajar dan kedua lutut agak ditekuk. Badan agak membungkuk dan salah satu tangan memegang bat di depan badan. Kaki agak leluasa untuk bergerak. Posisi badan ditempatkan di tengah-tengah belakang meja dengan jarak secukupnya seperti pada gambar di samping ini. Bisa diperhatikan. Oke, berikutnya teknik pukulan. Tenis meja salah satu permainan olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang berlawanan. Dalam permainan tenis meja, pukulan menjadi salah satu penentu sebuah tim dalam mencetak poin. Nah, teknik posisi tubuh. Teknik posisi tubuh yang baik antara lain berdiri menghadap ke arah pemain. Kedua kaki dibuka sejajar dan kedua lutut agak ditekuk. Badan agak membungkuk dan salah satu tangan memegang bat di depan badan. Berat badan bertumpu pada kedua ujung kaki agar leluasa untuk bergerak. Posisi badan ditempatkan di tengah-tengah meja dengan jarak secukupnya. Nah, seperti ya, pukulan servis. Teknik pukulan dasar yang perlu para pemain kuasai adalah servis, di mana gerakan ini adalah gerakan memukul bola, pemberian bola pertama ke permainan. Caranya adalah dengan memantulkan bola ke meja servis terlebih dahulu, yang kemudian pemain memukulnya dengan bat dan bola harus melalui atas net sampai akhirnya terjadi pantulan pada areal meja lawan.
Nah, seperti pada gambar di samping ini adalah servis forehand. Kalian bisa perhatikan ini cara melakukan servis forehand ya. Nah, gambar ini adalah melakukan servis forehand di mana tangan kanan memegang bat, maka memukul bola dari sebelah kanan seperti itu. Berikutnya adalah servis backhand. Nah, servis backhand seperti ini, di mana tangan kanan memegang bat dan tangan kiri memegang bola. Kemudian tangan kanannya ditarik ke sebelah kiri untuk memukul bola apabila sudah lurus di depan dada seperti itu. Kemudian kita ke pukulan push. Memukul bola dengan gerakan mendorong atau posisi bat terbuka. Pukulan ini biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan push itu sendiri dan pukulan chop dari lawan. Ada dua jenis pukulan push, yaitu forehand push dan backhand push. Ini adalah contoh melakukan pukulan push seorang mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang bermain tenis meja. Kita ke berikutnya adalah pukulan drift. Drift adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari arah bawah ke serong ke atas lengan. Posisi bat dalam keadaan tertutup. Tujuan dari pukulan ini digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat dikontrol sesuai dengan keinginan pemain. Dalam tenis meja ada dua macam pukulan drift, yaitu forehand drift dan backhand drift. Ini adalah contoh bagaimana caranya melakukan pukulan drift. Bisa dilihat, bisa diperhatikan. Oke. Baiklah, kita ke selanjutnya adalah pukulan chop. Chop adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak. Chop digunakan untuk mengembalikan pukulan bola yang bermacam-macam yang kadang sulit ditangkis. Pukulan chop ada dua macam, yaitu forehand dan backhand. Ini adalah contoh melakukan pukulan chop. Pukulan yang seperti melakukan menebang pohon menggunakan kampak ya. Kita ke berikutnya adalah pukulan blok. Pukulan blok adalah teknik memukul bola dengan gerakan menghentikan bola dalam sikap bat yang tertutup. Pukulan blok biasanya digunakan untuk mengembalikan bola-bola drift, seperti pada gambar di samping ini, seseorang yang sedang melakukan pukulan blok. Ya, kita ke berikutnya adalah pukulan spin. Di mana dalam memukul di mana bat biasanya posisinya dimiringkan sedikit. Pukulan ini menjadi salah satu serangan selain pukulan smash. Ada tiga jenis spin, yaitu top spin, back spin, dan side spin. Ya. Nah, seperti gambar di samping ini adalah contoh melakukan pukulan spin. Kita ke berikutnya adalah pukulan smash. Teknik pukulan bola yang dilakukan secara keras dan tajam untuk mematikan lawan. Tenis meja adalah olahraga yang seru dan asik dimainkan bersama teman-teman. Simple, sederhana, dan menantang. Berikut adalah pukulan lob. Teknik memukul bola lambung ke arah lawan yang dilakukan agar lawan sulit mengembalikan bola ke arah pertahanan. Dilakukanlah pukulan lob seperti pada gambar di samping. Itu adalah pukulan lob. Ya, dan berikutnya adalah perlengkapan tenis meja. Adapun perlengkapan permainan tenis meja adalah sebagai berikut. Harus ada bola, ada meja, ada net, dan harus ada bat. Berikutnya kita ke bola tenis meja. Bola yang dipakai permainan tenis meja adalah yang sering didengar seperti bola pingpong. Bola tenis meja berdiameter 40 mm, beratnya 2,7 gram. Biasanya berwarna putih atau oranye dan terbuat dari bahan seluloid yang ringan.
Pantulan bola yang baik apabila dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm akan menghasilkan ketinggian pantulan pertama antara 23 sampai 26 cm. Dan ini adalah gambar bola tenis meja. Ya, ada warna putih bisa dan warna oranye. Kita ke berikutnya adalah lapangan tenis meja. Berikut ukuran meja tenis meja yang digunakan sebagai lapangan tenis meja. Lebar meja adalah 152,5 cm dan panjang meja 274 cm. Tinggi meja dari lantai itu 76 cm seperti pada gambar di samping ini. Ini adalah lapangan tenis meja atau bentuk lapangan tenis meja. Nah, kita ke berikutnya ada net tenis meja. Standar ukuran net di Indonesia mengikuti aturan PT MSI sebagai induk organisasi tenis meja di Indonesia. Berikut ini adalah ukuran standar net tenis meja. Panjang net itu 1183 cm dengan lebar net 15,25 cm. Jarak meja ke tiang itu 15,25 cm. Luas net 0,27 cm persegi. Bed tenis meja. Bed adalah sebutan bagi raket dalam olahraga tenis meja. Dan bed ini tentu saja menjadi perlengkapan yang harus ada karena fungsinya sebagai pemukul bola pingpong. Bahan dari bed tenis meja biasanya adalah dari kayu, meski juga kini ada pula yang membuatnya dari kombinasi bahan kayu serta karet. Panjang bed itu 17,5 cm dengan lebar bed 15 cm. Berat bed ukuran lebih 150 gram. Daun bed datar dan 80% dari kayu. Ini adalah gambar bed berwarna merah dan hitam baliknya, ya. Tuh. Kita ke berikutnya adalah peraturan permainan. Berikut sistem standar pertandingan yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Pertandingan dilakukan secara sistem gugur. Pemain yang mendapatkan poin dengan selisih 2 maka dianggap sebagai pemenangnya. Penghitungan angka kemenangan adalah 11-11 rally point saat babak penyisihan. Jika selisih tambahan 2 poin maka akan dilakukan permainan tambahan hingga didapatkan pemenangnya. Saat babak penentuan final, penghitungan digunakan yaitu best of 5 dengan kemenangan angka 11 rally poin. Apabila terdapat poin seri 10-10, maka akan ditambahkan waktu dalam pertandingan. Nah, selanjutnya kita ke game permainan tenis meja. Peraturan dalam permainan tenis meja. Game permainan tenis meja dalam peraturan tenis meja. Permainan akan dimenangkan oleh pemain atau kedua pasangan yang pertama kali mencapai angka 21 poin kecuali jika kedua pemain atau kedua pasangan yang secara berurutan memimpin 2 poin. Itu adalah cara-cara melakukan permainan tenis meja. Mungkin sampai di sini penjelasan materi permainan tenis meja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar nanti. Dan di akhir video ini kerjakan 5 soal. 5 soal kalian kerjakan dengan teliti. Jangan mencari kemana-mana, silakan cari di dalam slide-slide video Bapak ini. Ya, selalu belajar di rumah, selalu semangat dan semangat. Jangan malas untuk belajar. Tulis di buku dan kumpulkan lewat WA. Dan jangan lupa nama dan kelas ditulis di buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya, salam olahraga jaya, salam olahraga jaya marfu'ah. Yes, mantap. Soal tenis meja. 1.
Permainan tenis meja sudah dikenal sejak abad ke-19 dengan sebutan 2. Bola tenis meja terbuat dari bahan ... 3. Tuliskan pukulan-pukulan dalam permainan tenis meja yang Anda ketahui. 4. Tuliskan cara-cara memegang bat dalam permainan tenis meja. 5. Tuliskan jenis-jenis pukulan spin dalam permainan tenis meja.